ambruk, kemudian mau jatuh, seperti mau pingsan, seperti itu. Bahkan di jalan saja ya, kaki saya gemetar ya, badan gemetar, seperti tidak kuat berdiri ya. Maunya duduk saja, duduk pun sudah terasa goyang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Oji Tanjung hadir untuk Anda. Hadir ya, masih memberikan Anda motivasi, edukasi, serta solusi lepas dari gangguan GERD, asam lambung, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman semuanya, subscriber saya doakan Anda semuanya akan terus membaik dan membaik ya, dan bisa sembuh teman-teman ya. Dan itu yang memang saya harapkan, dan Anda bisa hidup tersenyum kembali ya, bisa berkumpul bersama orang-orang yang terkasih. Kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang di channel Oji Tanjung, dan channel saya hanya membahas mengenai asam lambung, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis saja. Nah, di pertemuan kali ini ya, kembali lagi saya membahas tentang penyemangat ya, atau motivasi, dan cara-cara saya untuk mengatasi psikosomatis teman-teman ya. Karena di sini ya, berkat dari pengalaman yang dahulu yang pernah saya lalui yang cukup berat teman-teman ya. Mungkin juga teman-teman bisa merasakannya dari sensasi yang terkecil sampai yang terberat teman-teman ya, yang pernah saya lalui. Dan itu pun saya jatuh bangun teman-teman, dan mungkin teman-teman bisa merasakan apa yang saya rasakan seperti itu. Nah, di sini kita akan tetap sharing teman-teman ya, tetap berbagi, dan saya juga terus akan memberikan Anda support ya, sebagai dukungan ya. Karena sejatinya teman-teman yang merasakan gangguan ini merasa diri lemah, merasa diri akan ya, merasa diri tidak berguna ya, merasa diri bahwa besok itu akan bahkan sampai beberapa hari ke depan akan merasakan ini jadwal akan mati, seperti itu pikirannya. Dan saya juga pernah merasakan itu, bahwa saya juga pernah berpikir seperti itu sekali lagi. Nah, sebelum saya lanjut ya, jangan lupa buat teman-teman ya, ikhlasnya teman-teman ya, untuk di like, kemudian di subscribe ya, sebagai dukungan dari channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang teman-teman, dan tentu bisa memberikan motivasi-motivasi kepada Anda, dan memberikan motivasi-motivasi kepada orang lain yang membutuhkan video ini. Dan semoga apa yang Anda lakukan atau tindakan-tindakan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang ya, video ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang masih mengalami gangguan GERD, teman-teman. GERD, asam lambung ya, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Nah, di video ini saya akan bercerita ya, bagaimana saya melatih mental dulu ya, untuk mengatasi psikosomatis. Sekali lagi ya, saya akan buat videonya karena teman-teman ini banyak sekali yang harus diberikan informasi seperti ini teman-teman ya. Sekali lagi, tentu Anda yang masih merasakan sensasi ini ya, harus diberikan terus berulang-ulang informasi seperti ini. Jadi tidak stuck teman-teman. Selama saya masih bisa memberikan Anda pengarahan atau motivasi seperti ini, Anda sudah ada penyemangat teman-teman, seperti itu. Yang itu yang saya harapkan ya. Nah, di saat saya mengalami gangguan GERD ini ya, pada awalnya sih memang dulu ya seperti mah biasa ya, dan beralih ke tingkatan yang lebih level tinggi ya, sampai mual, kemudian muntah ya, muntah cairan, dan kembali lagi ya, kelayangan datang seperti itu. Dan memang sangat berat ya, yang hari-hari yang sudah pernah saya lalui, dan mungkin juga sekali lagi ya teman-teman merasakannya. Nah, apa yang saya lakukan ya pada waktu saya mengalami sensasi-sensasi yang berat ya, seperti kelayangan, karena memang kelayangan yang sensasi yang super duper ya, yang pernah saya lalui,
dan itu pun hampir 1,5 tahun teman-teman ya, karena saya tidak tahu caranya bagaimana mengatasi kelayangan ini ya, seperti mau ambruk, kemudian mau jatuh, seperti mau pingsan seperti itu. Bahkan di jalan saja ya, kaki saya gemetar ya, badan gemetar seperti tidak kuat berdiri ya. Maunya duduk saja, duduk pun sudah terasa goyang seperti itu. Nah, saya berpikir bahwa pada waktu itu karena lambung atau cara saya makan sudah normal seperti umumnya ya, seperti biasanya. Tetapi kelayangan ini masih terus ya datang, dan itu yang membuat saya harus berpikir bagaimana cara saya mengatasi kelayangan ini. Dan tentu ya saya cari referensi dari beberapa informasi dari teman-teman, bahkan dari senior-senior yang lain ya, cara mengatasi kelayangan. Dan itu saya terapkan ya, begitu saya dapatkan saya terapkan selama kurang lebih 3-4 bulan ya. Akhirnya kelayangan saya sudah mulai ada perbaikan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai Anda berpikir bahwa ketika kita mengobati gangguan ini terus kita menerapkannya dalam beberapa hari kemudian Anda berharap kesembuhan, ya enggak bisa teman-teman. Ini butuh proses sekali lagi. Untuk mengatasi kelayangan ini pun ya saya lakukan latihan terus ya, karena sudah saya bilang tadi bahwa yang lainnya sudah aman tapi sensasi kelayangannya masih. Dan walaupun saya duduk ya, duduk sudah goyang ya, badan goyang, seperti kepala juga bergoyang seperti ada gempa seperti itu. Akhirnya off balance ya, yang saya rasakan itu off balance itu yang membuat saya merasa bahwa saya akan seperti mau jatuh seperti itu. Nah, awalnya ya saya melatih ini ya tentu bertahap ya, dari saya beranikan diri saya keluar rumah ya. Udah tentu dukungannya itu yang pertama yang saya lakukan itu adalah membuat motivasi dari YouTube itu saya buat menjadi MP3 ya, MP3. Kemudian saya pakaikan headset ya, saya dengarkan untuk saya bawa jalan ya. Kemudian minyak-minyakan ya, saya bawa juga jalan-jalan. Dan itu hanya bisa berjalan awal itu sekitar 50-60 meter teman-teman ya. Rasanya sangat luar biasa, kelayangan pun datang, kemudian ini bergetar semuanya, napasnya tidak plong ya, napas pendek lah seperti itu. Tapi saya paksakan teman-teman ya, awalnya 50-60 meter kalau nggak salah itu one way-nya ya, 50-60 meter, kemudian baliknya lagi saya dapat 50-60 ya, artinya sudah di situ udah 100 atau 120 meter sudah saya lalui ya. Kemudian besoknya saya lagi lanjutkan teman-teman ya, lanjutkan, bahkan waktu itu saya bangun subuh ya, masih gelap, saya mengetes lagi untuk mental saya untuk keluar, untuk menghilangkan atau melatih kelayangan ini teman-teman. Dan itu saya berturut-turut ya, hampir lebih 200 meter ya, 300 meter setiap hari saya lakukan, walaupun sensasi masih saya rasakan ya. Dan di sore harinya juga saya lanjutkan ya, untuk melatih keluar rumah, jalan-jalan. Seperti itu terus rutinitas yang saya lakukan ya, untuk menghilangkan rasa kelayangan ini. Karena saya pikir bahwa makan pun enak ya, tapi gangguan yang di lambung itu sudah nyaman, tapi rasa kelayangannya masih teman-teman. Itu. Jadi buat teman-teman yang sudah merasa kesembuhannya di 80, 85 sampai 90%, jadi waktunya teman-teman ini harus keluar ya. Jangan sampai teman-teman tuh diam saja di rumah. Ini nggak bakalan bisa hilang atau nggak bakalan bisa sembuh teman-teman. Jadi kita harus melatih mental ini untuk keluar rumah, untuk mengetes ya, yang saya sampaikan tadi. Dan berhari-hari saya lakukan itu teman-teman ya. Bosan? Iya memang bosan. Tapi karena kita berpikir ini untuk masa depan anak-anak, ya, keluarga, istri seperti itu, atau mungkin buat suami, buat teman-teman bunda-bunda saya yang harus melatih mental untuk keluar rumah,
memaksakan, walaupun pemaksaan di sini ya artinya saya tidak memaksakan Anda untuk harus ini, semampu teman-teman, seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan teman-teman, dan esoknya lagi saya ulangi lagi seperti itu. Bahkan saya pakai sepeda ya untuk mengetesnya sampai seperti apa, jaraknya berkilo gitu loh, 1 kilo naik lagi 1,5 kilo sampai 2 kilo seperti itu, kemudian balik lagi di rumah. Dan pada saat Anda keluar rumah ya, terus kemudian Anda merasakan sensasinya ini timbul lebih intens ya, walaupun pada saat awal Anda jalan, Anda berangkat itu rasa kelengannya masih, tapi begitu di pertengahan jalan Anda merasakan ini sensasinya lebih terasa. Jadi saya harap ya teman-teman untuk ditahan dulu, jangan sampai Anda tergesa-gesa ya untuk balik lagi ke rumah. Anda harus lawan teman-teman. Karena pengalaman saya ya, rasanya seperti pingsan, cuma tidak pingsan teman-teman. Rasanya seperti jatuh tapi tidak jatuh. Bayangkan dari pengalaman 2018 saya merasakan ini tidak pernah pingsan teman-teman. Jadi itulah maksud dan tujuan saya untuk memberikan Anda motivasi ini, solusi ini ya, tentu untuk bagaimana teman-teman bisa terlepas dari sensasi yang cukup membandel ya, saya namai ini cukup membandel ya, seperti kelengan, terus napas sesak ya. Napas sesak di sini yang detik ya, kurang dari 1 detik ya, seperti itu yang kita rasakan, bukan napas yang bunyi-bunyi seperti itu, bukan itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang saya lakukan ya untuk melatih psikosomatis ya, karena memang psikosomatis ini yang kita rasakan itu walaupun kita duduk santai ya, masih saja sensasinya datang ya. Terus kemudian makan sudah enak, tapi sensasi kelengannya masih kita rasakan. Nah, jadi itu yang saya lakukan buat teman-teman ya yang ingin mengetes mental. Kuatkan ya, rubah mindset Anda, tidak akan terjadi sesuatu di jalan. Ketika Anda di pertengahan jalan merasakan sensasi yang saya sampaikan tadi, cukup bertahan dulu. Lakukan napas diafragma ya, olah napas ya, napas diafragma. Tentu yang kita lakukan itu adalah menghirup udara dari hidung, mengembungkan perut ya. Kemudian kalau bisa Anda tahan saja di 6 detik atau 8 detik baru keluarkan pelan-pelan. Itu Anda lakukan ya untuk melatih otot esofagus Anda biar normal kembali, karena pada saat ini ya otot esofagus Anda terbuka teman-teman. Akhirnya cairan asam lambung itu ya gampang untuk keluarnya, seperti itu. Karena kalau otot esofagus yang normal itu begitu makanan masuk ya ke dalam lambung, otot esofagusnya membuka teman-teman, dan akan menutup ketika makanan masuk ke lambung. Nah, kalau seandainya Anda merasakan yang saya bilang tadi ya, kesetak di jalan, kemudian Anda merasakan sensasinya secara intens ya, Anda cukup duduk saja, lakukan napas diafragma terus menerus teman-teman. Nah, ketika sudah 5 kali atau 4 kali Anda merasakan pusingnya, dihentikan saja sebentar ya. Kemudian Anda bisa lanjutkan kembali ya, karena memang napas diafragma ini pada awal-awal kita terapkan itu bawaannya akan pusing teman-teman. Jangan sampai Anda berpikir yang tidak lagi teman-teman. Jadi nanti kalau sudah terbiasa napas diafragma ini Anda lakukan, insya Allah sensasi-sensasi yang lain juga akan berkurang seperti itu. Dan kemudian untuk mengatasi kelengan yang memang dari nutrisi ini, karena kelengan ini kan timbul dari beberapa aspek teman-teman ya. Yang pertama itu dari psikosomatis itu, kemudian dari nutrisi tubuh yang belum disuplai maksimal oleh makanan-makanan ya. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan kelengan, jangan lupa untuk tonton video saya ya mengenai kelengan dari part 1, 2, 3 dan 4 ya. Di situ saya bisa bocorkan di sini ya bahwa saya rekomendasi teman-teman untuk makan sesuai dengan jam teman-teman. Jangan makan sesuai dengan rasa lapar. Sesuai jam Anda makan, lapar, tidak lapar, kalau sudah jamnya Anda makan. Kemudian Anda bisa memilih menu ramah lambung yang sudah saya buatkan di video sebelumnya untuk mendukung
kesembuhan Anda dari kelayangan ini, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi informasi-informasi ini akan terus saya berikan kepada Anda. Bagi teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi yang berat, jangan khawatir, insya Allah Anda akan bisa melalui ini. Percayalah bahwa apa yang Anda rasakan di tubuh Anda adalah murni dari gangguan asam lambung yang belum stabil, bukan dari yang lain teman-teman ya, seperti itu. Baik, ini adalah metode yang saya lakukan ya. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, yang dapat menyinggung perasaan Anda. Semoga puasa di tahun ini lancar-lancar saja ya buat teman-teman yang sudah bisa melaksanakan ibadah puasa ya. Dan tidak ada gangguan-gangguan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.